Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwatal iman jamaah salat maghrib dan insyaallah dilanjutkan dengan salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah hingga saat ini Allah hadirkan kita di majelis ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal yang soleh, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan Idul Adha al-Mubarakah, menyembelih hewan kurban ya, dengan membagikannya, menikmati dagingnya, dan semoga mendapatkan keberkahan itu. Kalau sebelum Idul Adha kita disibukkan dengan permasalahan Arafahnya hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Jumat. Setelah Idul Adha-nya, ketika pemotongan hewan kurban, muncul lagi permasalahan baru. Ada video pendek yang dikirim TikTok ya ke banyak jamaah. Ada kalau yang masih muda mungkin yang punya HP aktif akan mendengarkan video itu. Apa isi videonya? Siapa yang menyembelih hewan kurban di Masjid Haram, di lapangan Masjid Haram, make sendok Masjid Haram, make cangkir Masjid Haram, ya kan? Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kalau haram maka kesian juga dengan pengurus yang ngapo, berarti pengurus yang panitia yang melakukan kurban itu termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kurban pun jangankan mendapatkan pahala, berdosa lagi ya dong. Kan begitu. Lalu benarkah pendapat ini? Kita tidak menyalahkan yang mengharamkan, tapi kita juga tidak menolak apakah ada pendapat yang lain yang membolehkan untuk menyembelih hewan kurban di perkarangan masjid. Yang pertama ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, bisa haram, bisa halal. Hukum itu keharaman ada mutlak. Artinya seperti babi, nak dipanggang, nak direndang, nak diapo, haram. Kan begitu. Ada haram karena ilahnya. Ada wong makan ayam, si A dengan si B. Si A tahu ayam tadi maling, dimakannya juga haram untuk si A. Si B tidak tahu ayam tadi maling, halal untuk si B. Itu karena sebab apa sebabnya? Karena hasil curian tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kenapa pendapat yang mengharamkan? Pendapat yang mengharamkan karena kurban tidak termasuk sesuatu untuk kemaslahatan masjid. Artinya apa? Barang wakaf masjid itu hanya untuk kemaslahatan masjid. Dan pendapat yang mengharamkan ini mengategorikan kurban bukan bagian dari kemaslahatan masjid. Itu alasannya. Ya, maka seluruh segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf di masjid digunakan untuk selain kemaslahatan masjid, maka dihukumi haram. Ini alasannya. Ini pendapat yang menyatakan haram. Ya, apalagi ketika orang berpendapat bahwa masjid kemaslahatan hanya untuk sholat, maka selain aktivitas sholat tidak dibenarkan. Menjadi pertanyaannya nanti, ada orang punya acara di seberang, lalu dia parkir motornya di masjid, apakah haram perbuatan itu? Ada orang pernikahan, memakai masjid untuk acara pernikahan, haramkah pernikahan di masjid itu? Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Maka haram dengan syarat kalau saya. Apa? Kalau ada orang wakafkan masjid, ini masjid dibuatnya dari dana dia, tanah dia dan sebagainya. Lalu dia bilang kepada yang menerima wakaf, nazirul wakaf, saya wakafkan masjid ini untuk umat Islam, hanya boleh melaksanakan sholat saja. Maka
selain sholat tidak boleh. Kedua, contoh lain, ada orang sholat di masjid, sering sholat di masjid itu, imamnya pakai mic, cuma mic ini bermasalah, dikit-dikit mati hidup, mati hidup, mati hidup, pening palanya. Akhirnya dia nyumbangkan, wakafkan mic. Dia bilang, Pak Ketua, mic ini aku wakafkan ke masjid ini, tapi hanya khusus untuk imam saja. Maka mic ini kalau dipakai selain untuk imam sholat haram. Kenapa? La yahillu malu mri'in illa bi'izni walihi. Tidaklah halal harta seorang tanpa izin daripada pemiliknya yang mewakafkan tadi, hanya untuk imam sholat saja. Itu contoh, ya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara alasan yang mengharamkan. Maka dari video itu pun saya tidak bisa menyalahkan, dan saya tidak menyalahkan karena saya tidak melihat dari pertama, tapi apa yang saya lihat tidak menyebutkan dasar hukumnya apa mengatakan itu haram. Yang kedua, halal. Boleh. Apa alasannya? Satu, ya. Yang pertama, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca kitab-kitab fikih kurban, tidak ditemukan di mana memotongnya, menyembelihnya. Yang ada orangnya, jenis hewannya, sifat hewannya, ya, kesunahan dan sebagainya. Adapun tempat tidak dibahas. Artinya apa? Untuk tempat menyembelih hewan kurban dimanapun boleh, di lapangan masjid, di lapangan terbuka, di depan rumah, di belakang rumah, di dalam hutan, di pinggir jalan dan sebagainya, boleh, selama tidak ditemukan dalil larangannya. Ya, maka itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, jalan kita besar, lalu panitia nyembelih hewan kurban di tengah lapang, boleh tak? Asalnya boleh, tapi ada ilah larangannya. Apa larangannya? Nutup jalan, nganggu fasilitas umum, tempat uang lewat. Itu larangannya, bukan nyembelihnya. Itu contoh, ya. Itu contoh. Boleh tak menyembelih hewan di tengah jalan? Boleh asalnya, awalnya. Tapi karena ada penyebab larangannya. Apa larangannya? Karena itu tempat jalan uang lewat, maka disitulah yang tidak membolehkannya. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Ibnu Umar, riwayat Imam Bukhari. Apa bunyinya? Karena Rasulullah SAW yazbahu wa yanharu fil musalla. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu beliau menyembelih hewan kurbannya di musola. Apa itu musola? Tempat sholat. Nah, kalimat musola ini umum, sehingga ada para ulama hadis menafsirkannya, yang dimaksud dengan musola adalah di mana kamu sholat. Kalau tadi kamu sholatnya di masjid, ya di masjid. Kalau kamu tadi sholatnya di tanah lapang, ya di tanah lapang. Kalau tadi kamu sholatnya di depan rumah, maka di depan rumah. Ya, maka dari sini ada pendapat apa? Wakana istihbabu, maka dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban di tempat kamu sholat. Maka kita sholat di masjid, maka di lapangan masjid. Ini alasan yang menghalalkan, yang membolehkan dengan dalil ini. Yang kedua, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penyembelihan hewan kurban yang dibentuk panitia oleh masjid itu bagian daripada syiar masjid, bagian daripada bentuk memakmurkan masjid. Ya, kenapa? Biasanya kalau panitia yang dibentuk oleh masjid tidak ngado ke uang kurban, biasanya sepi yang kurban. Tapi karena masjid punya program tadi, dibentuklah tadi, yang tadi dana kurban akhirnya ikut kurban. Hingga apa? Hingga ramilah orang berkurban, sehingga akhirnya di masjid tadi rami menjadi program daripada masjid. Maka kurban bagian daripada bentuk memakmurkan masjid. Artinya program daripada masjid tadi. Wal hikmah, apa hikmahnya? Di antaranya juga memberikan agar orang tahu bentuk kebahagiaan ini, sehingga orang-orang yang nak minta daging tadi tidak merasa canggung datang ke masjid. Kan itu alasannya, alasan yang membolehkan. Yang berikutnya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin disebutkan bahwasanya secara uruf kebiasaan
maka semua yang di pinggir masjid, artinya halaman masjid dan sebagainya, boleh dipakai untuk kemaslahatan umat. Tidak hanya untuk sholat. Mohon maaf, mungkin dipakai untuk parkir atau dipakai untuk ada acara lomba, ya kan? Ada sekolah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekolahnya belum jadi, roboh dan sebagainya. Lalu ngomong kepada pengurus, nak minjem lapangan untuk uang belajar. Ya, maka itu kata saya namanya secara uruf namanya. Maka boleh, ya. Itu diantaranya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, alasan yang membolehkan tadi dengan hadis disebutkan tadi, dengan menjadikan bahwa kurban bagian daripada proses memakmurkan masjid, kemudian juga secara urufnya itu bagian mustaqilah yang boleh dimanfaatkan tadi, selama itu memberikan pahala bagi yang berinfakan. Karena secara umumnya orang yang menginfakkan masjid itu, dia pengen duitnya itu menjadi pahalanya mengalir. Akhirnya apa? Dibelikan cangkir, dibelikan sendok, dibelikan garpu dan sebagainya. Ketika cangkir tadi dipakai untuk acara-acara keagamaan atau mendatangkan pahala, maka dia pun akan mendapatkan pahala itu. Ketika panitia atau orang-orang datang ke masjid lalu dipakai cangkirnya tadi untuk minum dan sebagainya, marahkah orang yang memberikan wakaf tadi? Tidak. Senang dia, ngapo? Oh, cangkirku dipakai untuk mendatangkan pahala. Tapi kalau ada orang datang nemui Pak Ketua Masjid, Pak Ketua minjem cangkir, berapa iko? Selosin. Untuk apa? Minum tua. Ya marah. Tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan datang pahala, berdosa lagi ada. Itu contoh. Apakah sendok yang dipakai, cangkir yang dipakai, pisau yang dipakai ketika panitia untuk memotong daging kurbannya atau membuat kopi dan sebagainya itu mendatangkan pahala? Ya, mendatangkan pahala. Itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adapun masalah air. Ada juga menyebutkan air masjid dipakai untuk kurban, membersihkan kurban haram. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk yang ini saya setuju. Kenapa setujunya? Begini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Kurban itu ibadah pribadi, bukan ibadah semuanya. Artinya di mana dalilnya? Ketika Rasul berkurban, lalu beliau meminta Sayyidina Ali untuk ngurusnya. Ya Ali, ta'al, wahai Ali sini, urus kurbanku ini duit sebagai operasionalnya, jangan sekali-kali ngambil bagian dari kurban untuk operasional pengurusan kurban itu. Saking apa? Saking bahwa kurban ini adalah sifatnya pribadi, maka seluruh dananya dari kita. Jangan ngambil dari yang lain, bahkan dari kurban ini pun jangan. Sakingnya begitu. Maka kantongnya, talinya, makan panitianya, rokok panitianya kalau yang merokok, semuanya diambil dari yang berkurban. Itu dalilnya. Kenapa ikhwatul iman yang dimuliakan Allah? Ya, karena tadi ibadah pribadi tadi. Contoh, ada majelis ilmu. Biasanya majelis ilmu ibu-ibu itu ada uang apa? Duit kumpulan setiap minggu. Terkumpulan duitnya banyak, katakanlah 20 juta. Salah satu anggota pengajian nak kurban. Lalu dia ngomong, aku kurban tahun ini tapi kurang. Nah kurangnya kagak embek bedut pengajian. Ya dah setuju. Kenapa? Ini ibadah pribadi, bukan ibadah galo-galo. Kan begitu. Maka seluruh prosesnya harus diambil dari engkau tadi. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, karena air sifatnya habis, berkurang, lalu kagak nak dibayar, ngapa banyak terhabis? Karena ngurus nyuci daging kurban tadi. Kemana? Maka yang kurban tadi kasihkan duit ke pihak masjid, atau duit yang lebih tadi masukkan kepada kas masjid. Ini sebagai ganti dari air yang kami pakai. Kan paling tidak begitu. Ya, kenapa? Seperti orang punya acara ingin pernikahan anaknya,
membentuklah panitia. Maka seluruh operasional panitia diambil dari yang punya acara. Panitia kurban itu adalah yadul amanah, maka dia hanya menjalankan saja, hakikatnya yang kurban tetap mereka yang kurban, mereka hanya mengelola saja. Maka dana sebagainya diambil dari orang yang kurban. Itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga alasannya yang melarang. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini dhaif tapi digunakan juga. Apa bunyinya? Kurang lebih begini bunyinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalat fi sab'ati mawatin. Rasul itu melarang kita salat di 7 tempat. Salah satunya adalah tempat penyembelihan hewan. Tempat penyembelihan hewan, bukan tempat menyembelih. Apa bedanya tempat menyembelih dengan penyembelihan? Kalau penyembelihan rutin. Kenapa terlarang? Karena najis pasti banyak di situ. Kalau tempat menyembelih artinya sekali baik. Artinya tidak rutin. Ya, maka namanya mazbah, namanya tempat menyembelih tadi, ya. Maka kenapa ikhwatul iman yang dimuliakan Allah? Terlepas daripada itu, artinya apa? Artinya bukankah ketika orang menyembelih kurban, darahnya mengalir, maka dia menjadi najis. Itu maksudnya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang melarang, kelompok yang melarang kurban di masjid tadi. Kenapa? Karena mendatangkan najis tadi. Aroma yang tidak sedap mengganggu kenyamanan orang yang sholat. Maka ilahnya di situ. Lalu apa? Artinya begini. Dijawab oleh orang yang membolehkan. Apa? Kalau begitu, kalau kamu kurban, menyembelihnya tidak hanya di masjid, dimanapun. Di depan rumah juga, rumah kita dewek juga, kita nyembelih, tetap harus menjaga jangan sampai aromanya, ya, itu mantap di situlah. Kenapa? Akan terganggu orang-orang di sampingnya kalau dibiarkan. Bagaimana? Maka harus siap membersihkan darah yang ada. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Kenapa? Jangan sampai kaget darah ini dibiarkan akhirnya najisnya kemana-mana. Maka kita bukan menghormati masjid, tapi justru kita mengotori dari masjid. Ketika ada badui datang ke masjid, kencing dia di masjid, oh biarkan, kata Rasul. Dia belum mengerti. Apa yang terjadi? Ambil air lalu kau siramkan. Apa pesannya? Kalau kita nak motong di perkarangan masjid ataupun dimanapun, harus siap membersihkan kotoran-kotoran itu. Harus siap membersihkan darah-darah itu. Kalau kita tidak siap membersihkan darah-darah itu, maka jangan mengotori masjid. Dan selama ini prakteknya, dimanapun kurban, kalau dia motongnya di masjid pasti dibersihkan, ya kan? Bahkan di bagaimana jangan sampai ada darah sedikit pun, aroma itu ada. Kenapa? Karena untuk menjaga kemuliaan daripada masjid itu sendiri. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika masih kekeh dengan mengharapkan, monggo silakan, ya. Tapi juga kita harus menghargai pendapat yang membolehkan. Kalau saya pribadi boleh berkurban, menyembelih kurban di perkarangan masjid dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Dan dia akan menjadi haram dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Maka insya Allah, ya, panitia yang sudah capek-capek bekerja mengurus hewan kurban, maka akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang telah berkurban, insya Allah kurbannya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita sama-sama dengan keilmuan kita saling bekerja sama dengan apa yang kita sepakati dan berlapang dada dengan apa yang kita berbeda. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita beristighfar 3 kali. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah ampuni dosa-dosa kita dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnaita falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal ma 'amilna fi hadhihi al-laila al-mubarakah ya Allah, wa majtama'na hahuna ya Allah, wa ma qara'na min suratil Fatihah, wa ma qara'na min surati Yasin, wa ma 'alimna fi hadhihi al-laila ya Allah al-mubarakah, waj'alha min a'malina as-salihah, waj'alha ya Allah min a'malina salihah ya Allah, wa amalan mutaqabbala muhdiha ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Summa khususon ilal marhum Sumar bintu Kimun Karso wa ilal marhumah Sayyidah Maimunah binti Man Amin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alladzi sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma frish qabrahum bi firashil jannah wa mla qabrahum bil fusha was surur war ridha wan nur war raihan. Allahumma arhamhum tahtal ardi wasturhum yawmal ardi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma anqulhum min mawatinid dud wa dayyikil hud ila jannatil khulud. Allahumma yammin kitabahum wa yassir hisabahum wa thaqib bil hasanati mizanahum. Allahumma adkhilhumul jannatak min ghairi munaqashati hisab wala sabiqati azab. Allahumma rabbana taqabbal kulla a'malihim wa ibadatihim ya Allah. Allahumma arhamna ya Allah, Allahumma arhamna ya Allah, Allahumma arhamna ya Allah. Nad'u laka bi'amalina as-salihah ya Allah an taghfira dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li asatizatina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arhamna idza ya'isa minna at-tabib wa baka 'alaina al-habib wa takhalla 'anna al-qarib wartafa' an-nashr wan nahib. فما لنا من قوة ولا ناصر فلا أمل إلا في القاهر القادر الغافر الساتر يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفا ارحم من هفى وجفى وغفى والشفيع فينا الحبيبنا المصطفى وجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اختفى يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.